Halo, selamat datang. Yuk kita buka lembar demi lembar sebuah cerita pendek yang kelihatannya sih sederhana, tapi maknanya, wah dalam banget. Judulnya, Kisah Buah yang Dikunyah. Oke, halaman pertama dibuka. Di sini cuma ada beberapa kata. Ini tuh bukan sekedar dongeng pengantar tidur ya, tapi ini sebuah pelajaran. Pelajaran tentang apa sih artinya paham yang sesungguhnya. Mari kita mulai ceritanya. Nah, disinilah karakter pertama kita muncul. Coba deh bayangin, ini kayak panel komik ya. Ada seorang murid, mukanya kelihatan agak-agak frustrasi gitu, lagi duduk di hadapan gurunya. Dia ngeluarin unek-unek yang mungkin, jujur aja, kita semua pernah rasain. Dia pengen jawaban instan, pengen penjelasan yang langsung ke intinya. Sekarang kita balik halamannya. Shhh. Di panel berikutnya, giliran sang guru yang kita lihat. Beliau nggak marah sama sekali, malah senyumnya bijak banget. Dan sebagai jawaban, beliau bukannya ngasih penjelasan, malah balik nanya. Pertanyaan yang aneh, tapi justru disinilah letak kekuatan cerita ini. Oke, kita berhenti sebentar di adegan pertama tadi. Coba kita bedah, kita zoom in ke sudut pandang si murid. Sebenarnya apa sih yang ada di balik keluhannya itu? Ini tuh soal kita semua, soal keinginan manusiawi untuk dapat jalan pintas, untuk dapat jawaban yang gampang. Jadi, kalau kita lihat lebih dalam, yang dimauin murid ini tuh sebenarnya bukan kebijaksanaan, tapi rangkumannya. Dia pengen makna yang udah jadi, tinggal telan. Dia pengen penjelasan langsung, biar nggak usah mikir lagi. Intinya, dia pengen jalan pintas buat paham, biar bisa ngendarin proses berpikir yang kadang, ya emang capek. Dia mau buahnya tapi malas ngunyah gitu loh. Nah, sekarang kita pindah fokus ke panelnya sang guru. Jawabannya ini, wah, jenius banget cara ngajarnya. Beliau nggak menggurui sama sekali. Beliau justru ngajak muridnya, dan kita semua yang lagi nonton ini, untuk mikir bareng-bareng lewat analogi buah yang dikunyah tadi. Coba lihat perbandingannya di sini. Jelas banget kan? Di sebelah kiri, buah yang dikunyah orang lain. Ini tuh ibaratnya kita dapat pengetahuan pasif. Cuma nerima informasi bekas, kesimpulan punya orang lain. Rasanya mungkin manis, tapi sari-sarinya, nutrisinya, udah hilang. Nah, di sebelah kanan, mengunyah buah sendiri. Inilah yang namanya pemahaman aktif. Kita ngalamin sendiri prosesnya, ngerasain tiap gigitan, tiap teksturnya. Ini soal menemukan makna buat diri kita sendiri. Kita udah sampai di halaman-halaman akhir cerita ini nih. Disinilah kesimpulan besarnya, pelajaran pamungkas yang mau disampaikan sang guru. Bukan cuma buat muridnya, tapi juga buat kita semua. Nah, ini dia intinya. Ini poin yang paling krusial. Pemahaman yang sejati, pengertian yang benar-benar nempel di hati dan kepala kita, itu bukan sesuatu yang bisa dikasih atau ditransfer gitu aja. Itu adalah sesuatu yang harus kita temukan sendiri, kita gali, dan kita bangun dari dalam. Dan kalimat penutup ini benar-benar nonjok. Bahkan seorang guru yang paling hebat dan bijaksana sekalipun punya batasan. Mereka bisa ngasih kita buahnya, cerita, ilmu, data, tapi mereka nggak akan bisa dan memang nggak seharusnya mengunyahkan buah itu untuk kita. Jadi gimana cara kita menerapkan ini dalam hidup? Sebenarnya simpel. Pertama, terima buahnya. Ya, baca bukunya, dengerin ceritanya, pelajari ilmunya. Kedua, dan ini bagian terpentingnya, kunyahlah sendiri. Sisihkan waktu buat merenung, menganalisis, bertanya-tanya, kenapa begini? Gimana kalau begitu? Dan yang ketiga, temukan rasanya. Biarkan pemahaman yang unik, yang jadi versi kamu banget, itu muncul dengan sendirinya. Dan dengan itu, buku cerita kita pun selesai. Halaman terakhir ini sengaja nggak ngasih jawaban, justru ngasih sebuah pertanyaan buat Anda. Coba deh pikirin, dalam hidup Anda sekarang, dalam pekerjaan, atau dalam apapun yang lagi Anda pelajari, buah apa sih yang sebenarnya lagi nunggu untuk Anda kunyah sendiri?